Halo teman-teman, perkenalkan saya Tiurida Pandiangan dari kelas FM 21B dengan NIM 21416248201049 dengan dosen mata kuliah Pharmaceutical Care Ibu Apoteker Lina Aliani Mardiana, SSI M.Pharm. Di sini saya terinspirasi dari jurnal Sains Farmasi dan Klinis yang dibuat oleh Siwi Padmasari, Fajriati Nur Aziza, dan Niken Larasati dengan judul Edukasi Home Pharmacy Care terhadap kepatuhan dan kontrol glukosa darah pada pasien diabetes mellitus. Abstrak. Penyakit diabetes mellitus atau biasa disebut DM termasuk penyakit yang bersifat kronis akibat terjadinya peningkatan kadar glukosa darah. Kepatuhan minum obat merupakan faktor penting dalam mengkontrol kadar glukosa darah. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan oleh apoteker secara komprehensif untuk pasien dengan penyakit kronis adalah edukasi apoteker melalui Home Pharmacy Care atau HPC. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi apoteker melalui HPC pada pasien diabetes mellitus dalam meningkatkan kepatuhan dan kontrol glukosa darah puasa atau GDP. Penelitian ini menggunakan rancangan kuasi-eksperimental pretest post-test with control group design yang dilakukan pada bulan Agustus sampai November 2020. Pendahuluan. WHO menyatakan bahwa diabetes mellitus sebagai salah satu keadaan darurat kesehatan global. Menurut data riset Kesehatan Dasar atau Riskedas, tahun 2018 menunjukkan peningkatan prevalensi 5% dari total jumlah penduduk Indonesia. Menurut International Diabetes Federation atau IDF, 1 di antara 16 orang yang berumur 20 sampai 79 tahun di Indonesia adalah penderita penyakit kronis, terutama diabetes mellitus tipe 2. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat sebesar 31% dalam kurun waktu 15 tahun. Tingginya prevalensi diabetes mellitus yang terus-menerus setiap tahunnya menuntut tenaga kesehatan untuk melakukan evaluasi dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam terapi farmakologi menggunakan obat antidiabetik. Kepatuhan terhadap pengobatan antidiabetik adalah faktor utama untuk mencapai keberhasilan terapi pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan penggunaan obat antidiabetik meliputi pemahaman pasien akan regimen pengobatan, manfaat pengobatan, efek samping yang potensial, biaya dan kompleksitas dari terapi. Kelompok kontrol merupakan kelompok pasien diabetes mellitus tipe 2 yang tidak mendapatkan layanan edukasi apoteker melalui HPC. Sedangkan kelompok intervensi adalah kelompok pasien diabetes mellitus tipe 2 yang mendapatkan edukasi apoteker melalui HPC. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah pasien dengan usia lebih dari 18-90 tahun. Terdiagnosis diabetes mellitus tipe 2 dengan atau tanpa penyakit penyerta minimal 3 bulan sebelum penelitian berlangsung. Mendapatkan obat antidiabetik oral dengan atau tanpa insulin, belum pernah mendapatkan layanan HPC secara sistematis. Sedangkan kriteria eksklusi adalah pasien dengan jadwal kontrol tidak rutin dan pasien mengundurkan diri selama penelitian berlangsung. Metode penelitian dibagi menjadi 4, yaitu subjek penelitian, pelaksanaan HPC, alat ukur, dan analisis statistik. Subjek penelitian. Sampel dihitung menggunakan rumus besar sampel, uji hipotesis numerik berpasangan. Jumlah sampel inklusi pada penelitian ini sebanyak 60 pasien dari total 65 pasien yang terbagi merata ke dalam kelompok kontrol dan intervensi. Pengambilan sampel menggunakan total sampling dan penentuan kelompok pretest post-test. Subjek
Penelitian dilakukan dengan simple random sampling, di mana setiap pasien yang memenuhi kriteria inklusi penelitian memiliki probabilitas yang sama untuk dimasukkan dalam kelompok kontrol dan intervensi. Pasien diabetes mellitus tipe 2 yang sesuai dengan kriteria inklusi secara acak akan dikelompokkan menjadi kelompok kontrol dan intervensi. Kelompok kontrol merupakan kelompok pasien diabetes mellitus tipe 2 yang tidak mendapatkan layanan edukasi apoteker melalui HPC, sedangkan kelompok intervensi adalah kelompok pasien diabetes mellitus tipe 2 yang mendapatkan edukasi apoteker melalui HPC. Pelaksanaan HPC. Pelaksanaan edukasi apoteker melalui HPC dilaksanakan di puskesmas dan di rumah pasien selama 2 bulan dengan kunjungan sebanyak 2 kali dengan durasi kunjungan selama 30 menit. Pemilihan pasien dilakukan di ruang pelayanan farmasi di puskesmas yang sesuai dengan kriteria inklusi dalam penelitian ini. Tahapan pelaksanaan HPC yaitu kunjungan pertama dilakukan pada awal bulan dengan kegiatan diskusi ringan dengan pasien dan atau keluarga pasien untuk membangun kepercayaan, membahas tentang manfaat, keuntungan, dan kerugian program HPC, serta diskusi mengenai permasalahan pengobatan yang dirasakan pasien. Kemudian kunjungan kedua dilakukan pada akhir bulan untuk menyampaikan rencana yang telah disusun berdasarkan kendala yang disampaikan oleh pasien pada kunjungan pertama. Alat ukur. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner probabilistic medication adhesion scale atau PROMAS. Kuesioner ini terdiri dari 18 butir pertanyaan dengan jawaban ya akan bernilai 0 dan jawaban tidak bernilai 1 serta pernyataan dengan tanda R bernilai 1 untuk jawaban ya dan bernilai 0 untuk jawaban tidak. Tingkat kepatuhan pasien dinilai dengan melihat jumlah skor jawaban, yaitu dikatakan rendah, skor 0-4, rendah sedang, skor 5-9, sedang tinggi, skor 10-15, dan tinggi skor 16-18. Analisis statistik. Subjek penelitian yang telah terpilih kemudian dibagi menjadi kelompok kontrol dan intervensi masing-masing 30 responden. Kedua kelompok diukur tingkat kepatuhan dan kadar GDP sebagai data pretest pada bulan pertama. Kelompok kontrol tidak diberikan layanan edukasi apapun, sedangkan kelompok intervensi diberikan layanan edukasi apoteker melalui HPC. Pada bulan kedua, pasien datang untuk kontrol rutin, kemudian diukur kembali tingkat kepatuhan dan kadar glukosa darah sebagai data post-test. Hasil dan diskusi. Karakteristik pasien. Karakteristik responden yang mendominasi pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 61-75 tahun yang memiliki status pendidikan sekolah menengah atas. Mayoritas pasien diabetes mellitus pada kelompok kontrol mengidap diabetes mellitus selama 1-5 tahun dan kelompok intervensi selama lebih dari 15 tahun. Prevalensi kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuan lebih mudah mengidap diabetes mellitus karena secara fisik, perempuan memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh atau IMT yang lebih besar, sindroma siklus bulanan atau premenstrual syndrome, pasca menopause yang membuat distribusi lemak tubuh mudah terakumulasi sehingga meningkatkan resiko terkena diabetes mellitus tipe 2. Pengaruh HPC terhadap kepatuhan pengobatan. Pada awal program HPC, masalah penggunaan obat yang diperoleh adalah tentang ketidakpatuhan pasien. Secara umum, permasalahan ketidakpatuhan pasien disebabkan oleh faktor lupa, bosan, rasa tidak nyaman karena timbul efek samping obat, dan merasa gejala sudah membaik, sehingga tidak meneruskan pengobatan. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa terdapat pasien yang mengambil tindakan sendiri dengan menurunkan dosis tanpa memberitahukan petugas kesehatan di puskesmas karena takut dengan pengobatan jangka panjang yang harus dilakukan. Bentuk intervensi apoteker yang dapat dilakukan untuk tipe pasien seperti ini adalah dengan memberikan edukasi dan konseling agar pasien memahami bahwa pengobatan yang dilakukan oleh dokter sudah memenuhi pertimbangan tertentu sesuai dengan kondisi pasien.
Pengaruh HPC terhadap kontrol glukosa darah. Pengaruh edukasi apoteker melalui HPC terhadap kontrol GDP, baik pada kelompok kontrol dan intervensi, dianalisis secara statistik dengan uji Wilson untuk menilai signifikansi hubungan data pretest dan posttest di setiap kelompok kontrol dan intervensi. Pada kelompok kontrol, hasil rata-rata pemeriksaan GDP pretest sebesar 228,7 mg per dl dan hasil rata-rata pemeriksaan GDP posttest sebesar 176,7 mg per dl. Pada kelompok kontrol tidak menunjukkan rata-rata penurunan GDP yang disignifikan, yaitu sebesar 52,07 mg per dl. P sama dengan 0,816. Pada kelompok intervensi sebelum dilakukan HPC diperoleh rata-rata pemeriksaan GDP yang tidak terkontrol, yaitu lebih dari 126 mg per dl. Rata-rata GDP 165,8 mg per dl. Setelah dilakukan HPC terjadi perbaikan rata-rata GDP yaitu sebesar 112,17 mg per dl dengan penurunan rata-rata GDP yang signifikan yaitu sebesar 53,67 mg per dl dengan P 0,000. Kesimpulan, pemberian edukasi melalui home pharmacy care dapat meningkatkan kepatuhan P sama dengan 0,002 dan meningkatkan tercapainya target terapi atau klinik yaitu kadar glukosa darah puasa atau GDP dengan rata-rata penurunan GDP kelompok intervensi sebesar 53,67 lebih kurang 24,31 mg per dl dengan P sama dengan 0,021. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dengan jurnal yang saya ambil, dan ini adalah referensi-referensi dari jurnal yang saya ambil. Semoga ilmu yang saya berikan, yang saya presentasikan bermanfaat untuk kita semua. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up.